Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Wandi, kelas B, Stambuk A triple 1191089. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengklarifikasi sedikit tentang atau mengenai terjadinya perolehan bahasa pada lingkungan yang ditempati makhluk sosial sekarang, yang pastinya kita semua termaksud tuh di dalamnya. Mengacu pada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tentunya. Oke, yang pertama kita akan mulai pada teori kognitivisme. Oke, di dalam teori kognitivisme ini sebenarnya ada beberapa gagasan yang telah dikemukakan dari sekelompok ahli dan semua tumpukan pendapat atau pandangan itu bervariasi dari masing-masing mereka. Ya, meskipun konteksnya berbeda, namun tujuan ataupun fungsional daripada semuanya tetap mengarah pada hakikat yang sebenar-benarnya. Artinya, dalam perumusan teori ini ada begitu banyak tokoh yang memberi perhatian lebih terhadap pengembangan ataupun pembaruan dari teori ini sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Kang, ini gimana? Bukankah teori yang kita pelajari atau dalami ini hanya sekedar konsep usang yang udah tua tuh dan akan muncul ke permukaan ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memerlukannya. Iya, pemikiran semacam itu memang juga dibenarkan karena seperti itulah konsekuensi yang diperuntukkan dari sebuah teori. Maksudnya dibutuhkan ketika diperlukan dan kemudian menyepelekannya ketika tak dianggap penting lagi. Ya, jadi secara sederhananya sisi positif dari teori inilah yang kita petik sebagai kerangka berpikir yang faktual sesuai proses empirisme yang terjadi sebagaimana yang tertuang dalam teori kognitivisme, yang mana dalam teori ini pemahaman kita akan dibawa pada konsep yang melibatkan pola pemikiran seseorang terhadap pengetahuan yang sebenarnya berdasarkan realita lingkungan yang senantiasa akan menyalurkan rangsangan maupun responden di antara penghubung memori aktif kita sendiri. Dari sini mengungkapkan bahwa penanaman mental individual ditentukan oleh pergerakan lingkungan di sekitarnya, sehingga pada akhirnya pembentukan atau pemerolehan kepribadian dan kebahasaan ataupun tingkah laku manusia didasari dari area interaksi sosialnya. Jadi logika kritisnya seperti ini. Jika anak domba yang lemah bisa hidup di kandang singa, maka kemungkinan besar karakter daripada domba itu sendiri akan berubah secara drastis mengikuti lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Ya, saya kira begitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori nativisme, di mana dalam teori ini menunjukkan bahwa setiap proses perkembangan jati diri maupun kemajuan serta pertumbuhan dari seorang anak itu ya diawali dari adanya faktor yang memang berasal dari pembawaan lahir atau biasa sering disebut dengan penurunan sifat genetik dari kedua orang tua. Jadi bagi rekan-rekanku sekalian yang merasa dirinya begitu daif atau memandang lemah pribadinya sendiri sebab keluarganya berasal dari orang-orang kalangan bawah ataupun biasa-biasa saja, itu kalian jangan sampai berpikir minder ya, atau beranggapan bahwa diri kalian tidak cukup mempunyai kuasa lebih terhadap sesuatu. No, itu prinsip berpikir yang keliru. Justru kalian yang memegang penuh kuasa tersebut, sebab pada realitanya potensi ataupun bakat tertentu yang dimiliki setiap orang bukan hanya diwarisi dari pembawaan lahir, melainkan bagaimana kita membentuknya sendiri. Iya, ini poin utamanya yang perlu digarisbawahi. Oke, kembali ke topik pertama. Jadi, teori nativisme ini menerangkan kepada pemahaman kita bahwasanya pemerolehan bahasa anak itu ya dilatar belakangi oleh seperangkat aliran sebagai bentuk alat untuk memberi respon dan pengaruh tertentu. Misalnya adanya bahasa pertama yang disebut sebagai bahasa ibu dalam bentuk pengenalan awal dari pemerolehan sebuah bahasa yang kemudian diikuti dengan taraf penyerapan otak, bertambahnya usia, dan luasnya adaptasi yang dilakukan seorang anak, sehingga siapapun bisa menemukan jati dirinya sendiri, baik dari pengaruh lingkungan akademis maupun faktor internal dari para keluarga. Ya, saya kira ini bentuk pemahaman yang dapat saya lisankan. Oke, sekarang kita masuk pada teori yang terakhir, yakni teori behaviorisme. Baik, sehubungan dengan perolehan sebuah kebahasaan berdasarkan teori behaviorisme ini sendiri, mengungkapkan kembali bahwa reaksi setiap individu antara yang memberi aliran stimulus atau rangsangan untuk mencapai puncak respon pada sasarannya, ya dengan kata lain, peristiwa ini akan merefleksi secara keseluruhan dari kapasitas penampungan memori yang akan mendeteksi segala bentuk kebahasaan, yang tentunya akan menjadi wujud penguatan dalam ruang penyaringan informasi terhadap berlangsungnya timbal balik komunikasi di antara kedua belah pihak yang saling menyikapi. Artinya, dengan menciptakan perilaku bahasa yang efisien, tentunya akan membuat reaksi yang lebih tepat terhadap penerima rangsangan. Karena setiap situasi yang menekankan adanya responden merupakan sebuah kepekaan yang berpusat pada penyaringan kebahasaan yang selayaknya diucapkan.
Ya, jadi intisari melalui teori behaviorisme ini telah mengajarkan kita pada konsep sederhana yang lebih merujuk kepada sesuatu yang menurut saya adalah ketepatan penempatan individual dalam posisi lingkungan setempat yang seharusnya. Sehingga perihal pokok yang menjadi perolehan bahasa pertama setiap anak, yakni komunikasi atau penerimaan data pada bagian yang paling sensitif dari seorang anak. Seperti halnya ketika ada anak yang mengemukakan beberapa bentuk bahasa, namun kedengarannya, pelafalannya masih begitu keliru, sehingga kesalahan ini perlu kembali dibenahi dalam wujud kritikan yang lebih halus sebagai pola pengajaran terhadap pencapaian yang nantinya akan diperoleh seorang anak itu sendiri. Ya, saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya kemukakan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.